Jadi karena di sini adalah laut yang bergejolak ya, ada ke arah tsunami tapi ganasnya air, ganasnya laut akan terjadi. Kalau Bunda melihat di sini A dan S, terutama A ya, yang pernah terjadi dulu, ini akan terjadi lagi. Nah, kemudian yang kedua Sulawesi. Tapi yang berbahaya yang tadi ini, Aceh ini dengan Sulawesi. Tapi hati-hati di bulan 5. Hati-hati. Memasuki bulan kedua tahun 2026, banyak bencana besar yang mengancam. Yang paling dekat adalah banjir besar yang bahkan bisa berpotensi melumpuhkan ibu kota Jakarta. Setelah banjir, memasuki bulan kelima, akan banyak kejadian besar yang juga sangat mengejutkan. Gempa bumi, gunung meletus, hingga tsunami berpotensi menjadi bencana yang mengerikan. Itu semua yang membuat tahun ini menjadi tahun bencana yang memberi banyak tangisan dan jerit kesedihan. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengerikan. Tahun ini akan banyak yang mengerikan. Tidak hanya bencana yang memberi beban berat kehidupan, tapi juga kondisi yang makin tidak menentu. Hati-hati. Bencana, termasuk banjir bandang yang akan terjadi di awal tahun, akan membawa dampak sangat parah. Banjir seperti menjadi modal kesengsaraan di bulan-bulan berikutnya, sehingga akan banyak kesulitan hidup yang membuat hawa sengsara merajalela. Jerit tangis kesedihan bakal memenuhi ruang-ruang kehidupan sepanjang tahun ini. Tangisan, kesedihan banyak sekali. Penderitaan banyak. Kalau Bunda melihat di sini adalah terutama kelaparan. Rakyat ini banyak sekali menjerit kalau Bunda melihat. Memasuki bulan Februari, harus ekstra hati-hati. Bencana akan dimotori oleh banjir. Hujan yang datang semakin besar dengan intensitas tinggi serta durasi berhari-hari. Mendekati pertengahan bulan, banjir harus lebih diwaspadai karena unsur air sangat mendominasi bencana di bulan kedua tahun ini. Banjir di awal tahun kuda api justru menjadi lebih menakutkan karena menjadi mula bagi tahun yang penuh emosi. Ini kan untuk Imlek. Masuk ke kuda api ya. Masuk ke kuda api. Nah, itu adalah amarah yang sangat luar biasa. Jadi ego manusia dan amarah itu yang meluap. Jadi perasaan nggak dianggap dah. Jadi rusaknya manusia seperti itu. Kalau dia tidak bisa mengendalikan amarah-amarah tadi, masih banyak sekali mempertahankan amarahnya, akan hancurlah. Padahal sudah tertata rapi. Kalau ingat segala sesuatunya, spiritual jalan, insya Allah mudah-mudahan akan bagus. Banjir seperti tidak ingin berhenti memberi suasana ngeri. Malah, ada kemungkinan justru bencana berubah menjadi malapetaka besar, mulai dari banjir bandang hingga berbagai krisis-krisis yang menyengsarakan.
Semua unsur alam, semua sisi kehidupan akan bergejolak dengan membawa dampak yang sangat berat. Jika banjir terjadi, yang datang adalah banjir besar. Jika gempa yang terjadi, datangnya gempa super menakutkan. Jika laut bergejolak, yang menghantam adalah tsunami mengerikan. Masih ada. Bulan kelima. Masih banjir bandang masih. Kemudian krisis ekonomi. Kalau Bunda melihat akan lebih parah lagi, lebih banyak. Jadi karena di sini adalah laut yang bergejolak ya. Ada ke arah tsunami tapi belum begitu kelihatan, tapi yang jelas korban ganasnya air, ganasnya laut akan terjadi. Bencana seolah memaksa kita semua terbiasa menghadapi segala kemungkinan. Jadi jangan abai jika ada yang meramalkan Jakarta bisa tenggelam oleh banjir. Kalau tenggelam sih enggak ya, tapi kehancuran ada. Kehancuran karena faktor apa tuh? Ulah manusia. Pimpinan-pimpinan yang tidak bertanggung jawab. Ini seorang yang hebat ini, kuat nih. Seorang raja ini. Kalau raja kan pemimpin ya. Kalau dia tidak tanggung jawab, kasarannya tidak tegas, maka yang ada kehancuran. Ini bukan hanya Jakarta, bukan. Menyeluruh. Banjir tidak datang sendirian, selalu ada bencana yang menyertainya, jadi antisipasi yang bisa dilakukan juga tidak tunggal. Selain disertai tanah longsor, banjir juga sangat mungkin memicu pertumbuhan wabah penyakit. Ini yang jauh lebih berbahaya. Korban yang lemah secara fisik dan mental akan sangat rentan terkena penyakit. Tapi yang lebih mengerikan, rangkaian bencana ini akan terus terjadi bahkan hingga akhir tahun nanti, jadi jangan kehabisan energi jika harus terus bertahan dari gempuran bencana. Hati-hati, karena di sini kan banjir ya. Banjir, kemudian gempa, itu mengakibatkan ya banyak penyakit. Dan banyak yang meninggal. Nah, ini harus diwaspadai, kesehatan harus dijaga. Kalau memang pemerintah mengendaki ngungsi, ya ngungsi lah kan itu. Tapi ada juga yang mempertahankan, oh ini tempat saya, kan di situ. Berarti di semua rangkaian ini 2026 bakal panjang kan? Panjang, masih. Akhir 26. Tapi yang dimaksud akhir ini adalah Desember ya. Desember 2026. Tapi dalam keadaan 2027 masih ada berlanjut tapi tidak penuh. Bencana masih berpotensi besar terus terjadi sepanjang tahun, bahkan hingga melewati tahun ini. Sementara itu, kejadian-kejadian besar yang bakal datang dalam waktu sangat dekat adalah banjir bandang. Jadi persiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Lantas benarkah akan terjadi gelombang tsunami? Bagaimana dengan kemungkinan terjadinya gempa besar dan gunung meletus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari rangkaian bencana, kemungkinan terjangan gelombang air laut juga sangat besar. Daerah-daerah yang selama ini pernah dilanda tsunami harus berhati-hati karena potensi kejadian yang sama bisa terulang.
Lewat teropong batinnya yang tajam, dibantu kartu tarot yang spesial, Bunda Rento kemudian menyebutkan beberapa wilayah yang rawan bencana tsunami. Kalau Bunda melihat di sini A dan S, terutama A ya, yang pernah terjadi ini akan terjadi lagi. Nah, kemudian yang kedua Sulawesi, S-nya. Harus waspada. Kalau Bali itu hanya gelombang lautnya, gelombangnya. Jadi kehancuran ada, banjir masih ada, kan itu kan. Banyak sekali yang di Bali yang ada korban. Bencana yang bersumber dari air memang masih akan menghantam Sumatera. Beberapa titik malah akan ditambah dengan gelombang tsunami yang menghancurkan daratan. Dari Sumatera, bencana akan melompat jauh hingga ke Sulawesi. Ini yang sangat berbahaya. Tidak hanya sekali, Bunda Retno menyebut Sulawesi sebagai daerah yang harus waspada. Itu artinya potensi bencana besar bisa saja datang dan terjadi. Kalau Bunda melihat di sini memang kemarin besar ya, kemarin besar, tapi di sini sudah ada arahan untuk menanggulangi. Jadi besar kemarin dan ini juga lebih besar tapi masih bisa diatasin. Tapi yang berbahaya yang tadi ini. Aceh ini dengan Sulawesi, walaupun di Sulawesi sekarang ini lagi pembenahan ya, tapi hati-hati di bulan 5. Tidak hanya air yang membawa banjir dengan daya hanyut mengerikan, bencana masih akan bertambah parah dengan pergolakan di dalam perut bumi. Sejumlah gunung berapi yang selama ini aktif mengeluarkan letupan kecil-kecil harus terus diwaspadai karena akan ada fase letusan sangat besar yang membahayakan. Daerah-daerah yang memiliki gunung berapi mulai dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara dan Sulawesi tidak boleh kehilangan kehati-hatian. Bunda Retno berpesan, ada 2 gunung yang sangat berbahaya jika meletus. Hanya saja, ahli spiritual yang banyak meramalkan kejadian-kejadian besar itu enggan menyebut 2 gunung tersebut. Kalau gunung meletus masih ada, cuma hati-hati aja yang sekarang mulai ada letupan-letupan. Kalau di sini ada 2 gunung ya, hati-hati. Kalau yang gempa ada, hanya tidak begitu keras. Jawa Tengah ya ini. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Barat juga hati-hati. Kalau gunung dan gempa Jawa Tengah ada. Tapi benarkah tahun ini akan banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan maut di darat, laut, dan udara? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Alam memang sedang tidak aman. Banyak bencana yang sulit diprediksi akibat musim yang saling bertukar-tukar waktu. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga bisa membawa dampak ke aktivitas lain. Transportasi pun banyak terimbas sehingga terjadi kecelakaan-kecelakaan maut. Bunda Retno mewanti-wanti untuk terus berhati-hati kepada siapa saja yang berpergian. Karena transportasi darat, laut, dan udara memiliki saat-saat sial.
Jadi, yang bisa menjadi kunci hanya hati-hati dan terutama berdoa sebelum beraktivitas. Kalau Bunda melihat di sini masih ada pesawat yang jatuh, kapal ada, kemudian darat ada. Kalau pesawat terbang di sini, kalau Bunda melihat adalah kebanyakan bukan dari mesin ya. Jadi human errornya ada. Kalau lebih besar dengan kemarin, enggak. Cuma di sini kalau Bunda melihat ada yang kecelakaan disembunyikan. Kenyataan memang tidak bisa ditolak. Kenyataan bahwa semesta sedang merana, sakit berkepanjangan, seolah tak memiliki penawar. Ibu bumi seperti kehilangan kasih, sehingga yang diberikan hanya petaka dan segala yang menakutkan. Kalau menurut penerawangan kartu, ya, sebetulnya di sini yang menjadi pusat perhatian adalah amarahnya Ibu Pertiwi. Sebetulnya banyak yang diberikan hadiah atau diberikan anugerah alam semesta ini. Ibu Pertiwi itu memberikan hadiah, tapi yang jelas malah dirusak. Sehingga banyak sekali di sini adalah korban. Kalau ini yang berbicara, jatuhnya adalah air, jatuhnya ke air. Makanya sekarang terjadi banjir bandang. Rangkaian bencana alam tentu saja bukan peristiwa yang tanpa sebab. Selalu ada hukum sebab dan akibat sehingga segala sesuatu terjadi. Maka jika harus mencari siapa yang menjadi biang keladi, secara terpaksa karena ulah manusia yang merusak alam tanpa perhitungan. Nah, sekarang itu pemerintah kasarnya manusia tuh lupa akan leluhurnya. Membuat suatu keputusan sendiri, kemudian ambisinya yang tidak bisa dibendung. Artinya, egonya sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya banjir, kemudian tanah longsor, kemudian ada kapal tenggelam, ada pesawat jatuh dan sebagainya. Karena yang dipakai adalah logika, non-logikanya yang nggak dipakai. Seharusnya manusia hidup harus berusaha ini. Kekuatannya antara kalau Cina itu yin dan yang harus sesuai kan itu. Jasmani dan rohani harus seimbang, tapi yang ada adalah logika. Lalu apa yang bisa dilakukan agar selalu terhindar dari segala malapetaka? Udah Bunda, supaya semuanya waspada dan eling. Kalau tidak eling, nanti akan berbahaya kepada masing-masing. Yang jelas sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga pribadi kita, kemudian menjaga terutama tutur kata, itu yang berbahaya. Memang, alam semakin sulit ditebak. Cuaca bisa berubah dalam seketika, sementara hujan sangat deras dapat terjadi berhari-hari. Belum lagi gejolak di perut bumi yang mengakibatkan gempa hingga gunung meletus. Air laut yang selalu dengan mudah tumpah ke daratan dengan membawa petaka dahsyat. Tidak ada yang bisa diperbuat manusia selain eling lan waspada. Ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pemiliki langit dan bumi. Mari kita berdoa, memohon ampun serta pertolongan agar selalu terlindungi dari semua bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.